pelaksanaan eksekusi pemusnahan penenggelaman 2 unit kapal penangkap ikan negara asing berikut peralatannya dalam perkara tindak pidana perikanan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Kamis tanggal 18 Maret 2021 di Pelabuhan Ulele segera dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh beserta para asisten dan pada Kejaksaan Tinggi Aceh. Yang kami hormati Direktur Penanganan Pelanggaran pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang terhormat Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia beserta tim. Yang kami hormati Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Aceh. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh beserta para Kepala Seksi dan Kasubag Pembinaan. Yang kami hormati Kepala PSDKP Lampulo Banda Aceh, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh atau yang mewakili, Komandan Pos TNI Angkatan Laut Lampulo atau yang mewakili, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dan seluruh para undangan dan hadirin yang telah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Untuk mengambil berkah dari kegiatan pemusnahan barang bukti berupa 2 unit kapal yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pagi hari ini, diawali dengan pembacaan doa oleh Saudara Darmi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم عليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك سلاما يا الله سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار عند الحساب ربنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت السميع العليم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan kegiatan dari Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh oleh Bapak Edi Ermawan SMH. Kepada Bapak disilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Pak Kanyati Aceh, yang saya hormati Pak Kapus BPH bersama tim, yang saya hormati Pak Direktur dari Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Jakarta, yang saya hormati Mas Bin, yang saya hormati yang mewakili Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, yang saya hormati Ketua Pengadilan yang mewakili, yang saya hormati Pak Dirpol Ayut, yang saya hormati Pak PSDB Alhamdulillah, yang saya hormati Pak Kadisub Kota Banda Aceh, yang saya hormati para kasih dan para pegawai
tidak bisa saya sebutkan satu. Kemudian yang saya hormati dengan Pak Anies, Pak Bagus, saya laporkan untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan pemusnahan barang bukti kasus kapal yang telah mempunyai kekuatan hitam. Putusan pengadilan itu berdasarkan putusan pengadilan seperti Banda Aceh nomor 136 khusus Garing 2019 PMDA tanggal 7 Juni itu atas nama terdakwa atau terpidana warga negara Thailand Winai Bungkit selaku nakoda kapal penerbangan negara asing dengan nomor lambung KM MHF 259 GT. Kapal ini diarahin berasal dari Thailand dan kapal ini dari negara asing yaitu Malaysia. Dalam putusan selanjutnya ada dua kapal, yang satunya nomor 137 khusus garis miring 2014 PMDA tanggal 20 Juni. Ini atas nama terpidana Suryon Jano selaku nakoda kapal ikan negara asing yang warga negara Thailand. Ini dua kapal ini juga kapal warga semangat Malaysia dengan nomor lambung KM 1980 izin 3. Yang rencananya akan kita laksanakan pada hari ini. Insya Allah kalau tidak ada nanti habis acara seremonial kita akan langsung naik kapal pertama Napoleon dengan kedua satu di Pol Air ya. Di samping dua kapal yang akan kita laksanakan dengan cara ditenggelamkan atau dibakar, kita juga ada barang bukti lain yang ada di sana itu jaring, terus ada GPS juga yang kita musnahkan dan juga ada radio super. Berarti kita bakar juga kita musnahkan juga. Nah, untuk itu sebenarnya dalam hal ini sudah kita laksanakan surat perintah pelaksanaan terhadap kedua terpidana ini. Sekarang kita tinggal mengeksekusi untuk eksekusi barang buktinya untuk ditenggelamkan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Hermawan SHMH. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf SHMH. Kepada Bapak diserahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengawasan Kejaksaan Agung, Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang diwakili oleh Direktur Penanganan Pelanggaran, rekan-rekan para asisten, ada kemudian kepala bidang pada pusat pengendalian aset desa RI, kepala dinas kelautan atau yang mewakili Direktur Kepolisian Perairan dan Barat Kepulauan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh beserta jajarannya, Kepala BSDKP 60 Banda Aceh beserta jajarannya, Kasubdit pada Pusat Pemilihan Aset Kejaksaan RI beserta Komandan Pos TNI Angkatan Laut 60, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Kepala Stasiun Radio Pantai Bulele, Bapak, Ibu, dan para hadirin berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpah rahmat dan karunia-Nya menjadi pagi hari yang cerah ini kita dapat
GT 64-19 dan KM KHP 1980 GT 6374. Berikut peralatannya oleh Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Hubungan Aset Kejaksaan Negeri dan segenap jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Negeri serta tamu undangan lainnya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara ini sebagai perwujudan nyata dari komitmen kita bersama untuk bersinergi memberikan kontribusi secara positif dalam rangka mempercepat penyelesaian barang bukti. Pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus segera dilaksanakan sebagaimana ketentuan pasal 270 KUHP. Selanjutnya tahap kegiatan pemusnahan barang bukti ini harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati agar terhindar dari adanya penyalahgunaan di kemudian hari. Barang bukti 2 unit kapal penangkap ikan tersebut merupakan kapal perikanan berasal dari negara Malaysia yang diawaki oleh awak kapal asal Thailand yang ditangkap oleh KPU 12 milik Dijen PSDKP KKPRI di perairan zona ekonomi eksekutif Indonesia di Selat Melaka, wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia pada tanggal 2 Februari 2019, yang mana kedua kapal tersebut beroperasi tanpa izin dan menggunakan alat tangkap tawon. Selanjutnya setelah melalui proses penyidikan, pra penuntutan hingga pelimpahan perkara ke pengadilan serta melalui proses penuntutan atau penuntutan di persidangan yang kemudian telah diputus dengan menetapkan barang bukti berupa 2 unit kapal penangkap ikan berikut peralatannya tersebut dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana bunyi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Untuk itu, secara khusus saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusat Pemilihan Aset Kejaksaan Agung RI yang selama ini telah menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta unsur terkait lainnya hingga pelaksanaan acara dan kegiatan pada hari ini dapat terakomodir baik dari segi teknis dan pembiayaannya dalam rangka pemusnahan penenggelaman 2 unit kapal penangkap ikan negara asing yaitu KM KHP 2598 GT 64-19 dan KM KHP 080 GT 6374. Berikut peralatannya yang berasal dari perkara tindak pidana perikanan atas nama Winai Kutsuki sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 136 garis miring bit titik sus garis miring 2019 garis miring PN Banda Aceh tanggal 20 Juni 2019 dan atas nama Suryon dan Noh sesuai putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 137 garis miring bit titik sus garis miring 2019 garis miring PN Banda Aceh tanggal 20 Juni 2019. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, bentengan wilayah laut Aceh yang sangat luas hingga 295 km persegi dengan panjang garis pantai 2.666,27 km terdiri atas 56 km persegi daerah teritorial di kepulauan dengan 272 pulau serta 238.000 km persegi merupakan zona ekonomi eksekutif. Laut Aceh merupakan aset besar yang berperan sebagai sumber kekayaan alam, sumber energi, sumber bahan makanan, media lintas antar pulau, kawasan perdagangan, hingga wilayah pertahanan dan keamanan. Terlebih posisi Aceh yang terletak di antara Samudra Hindia di sisi barat dan Selat Malaka posisi timur menempatkan daerah ini berhadapan langsung dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Kondisi yang sedemikian strategis tersebut tentunya telah membuka peluang besar yang dapat mengantarkan kemaritiman yang tangguh. Di tengah letaknya yang strategis serta kekayaan yang potensial yang melimpah ruah tersebut, realitas menunjukkan Aceh kerap dihadapi pada berbagai permasalahan sehubungan di wilayah lautnya. Fenomena berbagai tindak pidana yang terjadi di kawasan perairan seperti tindak pidana perikanan telah menjadi ancaman serius
yang acap kali memberikan dampak multidimensi seperti kerusakan lingkungan hidup, hilangnya biodata laut, serta menimbulkan kerugian ekonomi. Mendasari pada kenyataan sedemikian, maka sudah barang tentu penegak hukum yang kuat, tegas dan profesional merupakan kebutuhan mutlak yang diperlukan dalam rangka mengukuhkan supremasi kewibawaan, kedaulatan dan hukum di wilayah Laut Aceh dan upaya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kepala Pusat Pemulihan Aset dan Direktur Penanganan Pelanggaran yang saya hormati, di samping sebagai ikhtiar untuk memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta KRI terkait lainnya dan mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perikanan. Dalam perkembangannya, penegak hukum tidak lagi hanya berupaya untuk mengejar lalu menghukum pelaku secara konvensional dengan cara menerapkan pidana penjara melalui pendekatan law assessment semata, melainkan juga senantiasa diarahkan pada pendekatan law demini dan law biasa. Pendekatan yang mana telah mengubah arah maupun kebijakan penegak hukum, turut memastikan bahwa hukum harus dapat melucuti serta memotong aliran dan akses pelaku ke aset-asetnya yang merupakan urat nadi bagi pelaku kejahatan melalui upaya pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pada gilirannya bermuara pada upaya merampas aset dan properti milik pelaku, baik aset yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maupun aset yang dihasilkan dan diperoleh dari tindak pidana yang dilakukannya. Melalui kombinasi pendekatan sedemikian, setidak-tidaknya terdapat dua hal positif yang dapat kita peroleh. Pertama, instrumen perampasan aset ingin memberikan pesan yang kuat kepada pelaku bahwa sesungguhnya melakukan tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang tidak memberikan keuntungan, melainkan justru merugikan karena aset sejatinya akan dirampas. Sehingga melalui upaya ini diharapkan efek penjeraan akan berjalan efektif dan langsung menyasar pada hasrat seseorang yang akan menjadi enggan atau tidak memiliki motivasi sama sekali untuk melakukan tindak pidana. Kedua, keberadaan barang bukti, benda sitaan, barang rampasan dan benda sita eksklusif sebagai aset pada gilirannya akan dipandang sebagai sesuatu yang penting karena merupakan bagian utuh dan tidak terpisahkan dari penanganan dan penyelesaian suatu perkara pidana. Cara pandang tersebut diharapkan menginisiasi munculnya upaya semaksimal mungkin dan terintegrasi secara baik di setiap tahapan penegak hukum untuk menjaga dan mempertahankan agar nilai aset yang berasal dan ada tahapan penegak hukum untuk menjaga dan mempertahankan agar nilai aset berasal dan ada kaitannya dengan tindak pidana menjadi tidak berkurang, dapat segera dikelola dan dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik sebagai bentuk upaya yang konkret dalam mengoptimalisasikan penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara yang diakibatkan dari suatu kejahatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini saya berharap dengan apa yang kita lakukan bersama ini akan semakin mempererat sinergitas hubungan koordinasi dan kerjasama kolaborasi dalam pengelolaan dan penyelesaian barang bukti atau benda sitaan, barang rampasan negara atau benda sitaan eksklusif yang berasal dari tindak pidana perikanan, sehingga dapat berwujud semangat dan kesadaran bersama, saling memahami, saling mendukung, dan saling memperkuat satu sama lain guna mendorong keberhasilan tugas dan fungsi bersama demi meningkatkan dedikasi untuk memberikan manfaat yang seluruhnya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Yusuf SHMH, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia oleh Bapak Erlan Suherlan SHMH. Kepada Bapak disilakan dengan segala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Pak Jadi, Pak Direktur Penanganan Pelanggaran SDKP, Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Aceh yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh beserta jajaran, Kepala Pangkalan SDKP Lampulo beserta jajaran, Kepala Pos TNI Angkatan Laut Lampulo atau yang mewakili, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, rekan-rekan media serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana berupa kapal. Kegiatan pemusnahan barang bukti merupakan salah satu bentuk pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan dilakukannya eksekusi, penanganan suatu perkara telah selesai dan tuntas dilaksanakan. Hadirin yang berbahagia, Jaksa Agung Republik Indonesia dalam pengarahannya mengharapkan agar eksekusi dapat dilaksanakan secara cepat dan tempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia telah berupaya membangun kolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam rangka melakukan pendampingan, penyelesaian, dan pemulihan aset yang dimohonkan oleh Kejaksaan Negeri melalui Kejaksaan Tinggi. Pimpinan menyampaikan apresiasi pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh beserta jajaran selaku eksekutor yang melaksanakan eksekusi pemusnahan barang bukti berupa 2 kapal pada hari ini. Tak lupa, pimpinan juga menyampaikan terima kasih pada Bapak Direktur Penanganan Pelanggaran SDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan atas kerjasama dukungannya sehingga kegiatan pemusnahan barang bukti kapal ini dapat terlaksana. Dan ini merupakan yang kedua Pak Kejati, karena kami yang pertama sudah melaksanakannya di Batam 10 kapal, dan insya Allah dengan dukungan utama Pak Direktur yang selalu hadir, kita akan melaksanakan eksekusi di kejari-kejari yang lain. Pelaksanaan eksekusi barang bukti kapal yang dirampas untuk pemusnahan ini dimaksudkan agar dapat menjadi efek jera bagi kapal-kapal perikanan asing yang melintas tanpa izin di perairan Indonesia. Pelaksanaan eksekusi kapal di Banda Aceh ini merupakan salah satu rangkaian dalam kegiatan pelaksanaan eksekusi kapal yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Batam dan akan dilanjutkan dengan Kejaksaan Negeri lainnya. Diharapkan dalam waktu dekat tunggakan eksekusi perkara perikanan dapat diselesaikan dengan tuntas sehingga program jodoh tunggakan barang bukti dapat terwujud. Kami meyakini melalui komunikasi dan kerjasama antara kejaksaan selaku eksekutor dengan semua pihak, dalam kesempatan ini dengan Kementerian Kelautan, upaya mewujudkan jero tunggakan dalam penyelesaian tunggakan eksekusi pemusnahan barang bukti kapal bukanlah yang mustahil. Teruslah bergerak dan berkarya. Tak lupa, kami terima kasih sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan eksekusi pemusnahan barang bukti ini. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan
petunjuk dan kemudahan kepada kita semua agar lebih baik dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Erlan Suhanan, SHMH. Selanjutnya, sambutan dari Direktur Penanganan Pelanggaran pada Direktorat Jenderal PSDKP KKP oleh Bapak Nugroho Aji. Dengan hormat kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kejati, Bapak Dr. Muhammad Yusuf SHMH, yang saya hormati Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bapak Erlan Suherlan SHMH, yang saya hormati pula Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang saya hormati pula Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Direktur Polisi Air atau yang mewakili, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili, beserta seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu pemusnahan kapal sebagai barang bukti tindak pidana di bidang perikanan. Ini merupakan bentuk sinergi, kerjasama, dan komitmen serta semangat kita yang sama di dalam memerangi illegal fishing. Tadi disampaikan bahwa dengan pemusnahan barang bukti tindak pidana perikanan ini yang putusan pengadilannya itu dimusnahkan, maka perkara itu menjadi tuntas. Nah, penuntasan dengan cara pemusnahan ini tentu saja akan merubah fungsi, struktur maupun nilai guna dari barang yang dirumpaskan itu. Nah, tekniknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan, tentu semua itu bergantung kepada kondisi, jenis, dan situasi yang ada di lapangan saat ini. Yang kedua, bahwa KKP melalui Satgas 115 terkait dengan penangkapan, pemberantasan penangkapan ikan ilegal akan mendukung untuk proses-proses selanjutnya, dan memang ini menjadi komitmen bersama bahwa pemerintah tidak henti-hentinya dan tidak ada pandang bulu terhadap pelaku illegal fishing. Tadi disampaikan bahwa kapal ini telah melalui proses hukum. Jadi kalau kita bisa tarik ke hulu, kedua kapal ini ditangkap oleh kapal pengawas perikanan. Kemudian penyidikannya dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan. Kemudian selanjutnya dilimpahkan kepada kejaksaan dan diputus oleh pengadilan inkrah untuk dimusnahkan. Ini bentuk kerjasama yang erat, dan karena kita masing-masing di negara kita itu mengalami integrated criminal justice system, jadi semua sistem yang bersinergi sehingga terlaksana kegiatan pada hari ini. Selain itu, tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat Pemulihan Aset, kegiatan ini akan dilanjutkan untuk eksekusi kapal-kapal yang memang putusan pengadilannya dimusnahkan. Tanggal 3 sampai 4 kemarin dimusnahkan di Batam 10. Dan saya dengar tanggal 16 kemarin di Belawan 6 kapal. Dan di sini 2 kapal. Jadi di bulan Maret ini sudah 18 kapal. Nanti di kira-kira tanggal 25 di Pontianak 4, di tanggal 31 Maret nanti
2020. Jadi di bulan Maret ini sudah banyak hal bisa kita lakukan. Jadi ini tentu saja berkat dukungan yang kuat dari rekan-rekan dari kejaksaan. Karena memang selaku eksekutor. Jadi kita hanya mendukung, karena ini hanya mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, saya mohon dan harapkan hubungan kerjasama ini juga akan terus berlangsung. Tadi disampaikan juga oleh Bapak Kepala Pusat Pengelolaan Aset, ada seluruh aset. Jadi, ini suatu hal yang bagus bahwa nanti pelabuhan kami di beberapa tempat tidak akan kosong dengan kapal-kapal yang selama ini yang fungsinya untuk kapal pengawal jadi berubah menjadi barang-barang bukti karena tidak pidana perikanan. Ya, kami menyadari memang tidak ada tempat ataupun bagi teman-teman di kejaksaan untuk menaruh aset itu, sehingga ya apapun terjadi ya memang kita pemerintah yang harus menjadi satu, mana yang menjadi satu. Tapi dengan percepatan ini akan memperlancar tugas kita dan itu juga tugasnya. Di sisi lain, kita menangkap kapal ikan asing yang mencuri ikan di negara kita. Tetapi kita juga wajib tidak suka karena ada saudara-saudara kita, terutama di Aceh itu ditangkap juga di negara lain. Jadi bulan Maret ini, tanggal 3 sampai tanggal 3 dan 4 kemarin, kita itu telah memulangkan sebanyak 23 saudara-saudara dengan kita yang dari Aceh, yang dari India. Proses pemulangannya agak lama karena ada protokol COVID dan juga tidak ada penerbangan dari India ke Indonesia, sehingga agak tertunda-tunda. Nah, ini juga bentuk sinergi kita dengan Kementerian Luar Negeri. Tugasnya Kementerian Luar Negeri urus di luar negeri, setelah sampai di dalam negeri kita yang urus. Jadi dari Jakarta tugas kita membawa ke Aceh. Kemudian tanggal 12 kemarin 5 orang juga dari teman-teman dari Aceh, sehingga total di tahun 2021 ini sudah sebanyak 28 nelayan Aceh yang dipulangkan dari luar negeri dan telah kita pulangkan ke daerah asal. Sekarang masih ada 4, yang 3 itu ada di India, yang 1 ada di Myanmar. Jadi masih ada 4 orang saudara-saudara kita yang di Aceh yang masih tertahan di sana karena memang jadi proses hukum ya sama, kita wajib menghormati. Nah, maka itu harapan kami bagaimana kita bisa memberikan penyadaran jangan melintas ke wilayah negara lain baik dengan alasan apapun. Maka kewajiban kita bersama ya bersinergi lagi bagaimana caranya teman-teman itu juga bisa melintas batas di luar wilayah mereka. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sinergi hubungan kerjasama yang sangat baik yang terjalin selama ini, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat juga secara legal aspek untuk payung kita MOU antara KKP dengan Bapak Jaksa Agung segera dapat dilaksanakan karena kemarin sudah dibahas, sudah final dan akan ditandatangani dengan cara case to case. Kemudian setelah itu baru ada PKS antara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dengan Jamping, kemudian yang satu lagi dengan Bapak Jamping itu untuk proses percepatan penanganan perkaranya. Mudah-mudahan itu segera terrealisir sehingga secara legal aspek kita lebih kuat lagi, walaupun secara implementatif di lapangan kita sudah berjalan dengan baik tanpa ada hambatan sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Kajari Banda Aceh sehingga acara ini bisa dapat dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nugroho Aji. Selanjutnya penyerahan plakat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh kepada Direktur Penanganan Pelanggaran pada Direktorat Jenderal PSDKP KKP. Dengan hormat kami mohon kesediaan dari Bapak Dr. Muhammad Yusuf SMK untuk dapat menyerahkan plakat kepada Bapak Nugroho Aji.
Selanjutnya dimohon untuk memberikan close atas kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Aceh dengan Direktorat Jenderal PSDKP KKP. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Yusuf SMH dan Bapak Nugroho Haji. Selanjutnya, penyerahan plakat dari Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh kepada Kepala PSDKP Lambulo. Dengan hormat kepada Bapak Edi Hermawan SMH untuk dapat menyerahkan plakat kepada Bapak Basri KPI MSI. Baik, dimohon memberikan applause atas kerjasama Kejaksaan Negeri Banda Aceh dengan PSDKP Lampulo. Terima kasih kepada Bapak Edi Hermawan SMH dan Bapak Basri KPI MSI. Selanjutnya, pelaksanaan eksekusi pemusnahan peralatan kapal penangkap ikan negara asing KM KHF 2598 GT 64,19 dan KM KHF 1980 GT 63,74 kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kepala Pusat Pemulihan Aset untuk dapat menuju ke tempat yang telah disediakan untuk pemusnahan peralatan yang digunakan dalam tindak pidana pembunuhan dalam kapal. Jangan terbang, ada. Yang ada. Mana yang hadinya ini? Ini hadinya. Ini hadinya. Ya. Enggak ada pakai kacamata. Lihat di matanya. Oke. Mata. Pak, ini dia, Pak. Pak. Baik, saat ini akan kita saksikan pemusnahan barang bukti sitaan perkara tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang digunakan dalam kapal penangkap ikan KM KHF 2598 GT 64,19 dan kapal penangkap ikan KM KHF 1980 GT 63,74 yaitu 2 unit alat penangkap ikan jaring trawl, 2 unit GPS merek JMCP 3310P, kompas merek Seamaster sebanyak 2 unit, radio merek Motorola CM7668, 2 unit, radio merek Superstar SS24, 1 unit buku lesson Castle nomor seri MA 001026 atas nama KMKF 2598 GT 64,19 dan 1 unit buku lesson Castle nomor seri MA 001023 atas nama KMKF 1980 GT 63,74. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti sitaan perkara tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan surat putusan Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh nomor 021 dari KP
BAP 5 dari 03 dari 2021 tanggal 12 Maret 2021. Saat ini kita sedang menyaksikan pemusnahan terhadap GPS. Terhadap satu buah GPS dari CMCP 330P telah dimusnahkan dengan cara dipotong. Dan satu unit lagi GPS dari CMCP 330P yang akan kita potong. GPS dari CMCP 330P ini kapal selanjutnya akan kita lakukan pemusnahan terhadap radio milik Motorola CM7668. Ya, benar.
pemotongan terhadap radio merek Motorola TM768 hingga dipastikan tidak dapat digunakan lagi. Kemudian, saat ini kita menyaksikan pemusnahan satu radio merek Motorola TM768. Baik, selanjutnya akan disiapkan juga satu kelompok opas merek sebanyak 2 unit dan radio merek Motorola TM768 merek Superstar SS24 dan pembakaran terhadap alat penangkap ikan jaring troll pada Bapak Kepala Dirjen Tinggi Aset, Bapak Pusat Pemulihan Aset dan Kemudian dimohon untuk dapat menuju ke lokasi tempat pembakaran jaring troll. Yang penting anunya aja. Nah, ya Pak, kita sama-sama ini. Oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Bapak Direktur Penanganan Pelanggaran pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh beserta para pembeli. Selanjutnya kita menuju ke lokasi tempat pembakaran penangkap ikan dari troll sebanyak 2 unit yang digunakan di dalam kapal yang mengoperasikan kapalnya di wilayah Kepulauan Republik Indonesia. MC. Pembakaran terhadap jaring troll yang digunakan di kedua kapal KF 259 dan KMK 1908 TB. Dari tali
eksekusi secara simbolis penerimaan pengalihan negara asing KFKHM 2008 ini tempat komersial dan KFKM LGBT untuk itu yang dikawinkan untuk titik lokasi penenggelaman kapal. Nggak bisa keluarga jalannya. Ning ya, Ning bisa ayo. Ning. Nanti kenapa bisa ngecek gitu. Ya, bantu kakaknya. Jadi ini ya. Oh, jadi anu tanu aja. Pegangin aja. Serius. Bijak di Bandung bisa juga. Apa nur bijak di Bandung? Apa pegang? Mau. Itu tempat kawan situ. Begitu diarahkan ya. Tadi bagian di sana. Kawan jangan lupa. Cukup ya. Izin Pak, dalam aja Pak. Iya. Masuk. Coba masuk. Masuk Pak. Masuk Pak.
bang, mungkin. Ada 2 buah bang. Rumah saya. Tolong ya. Di, tukangnya kan 3 mah dia. Di, kalau 3 mah, weh. Tarik lagi. Langsung aja dari bawah. Langsung dari bawah. Dia lempar ke bodi gue bang. Lagi ya kan? Ya. Coba lagi. Nih. Ada mau ikut lagi? Ki, lo mau ikut? Ikutnya? Kapan lagi lo? Punya kesempatan lagi. Siap.
Dari sini Pak, dari sini satu. Kan lemparan api. Di sini. Iya semua. Di sini kan? Ya sini aja Pak. Ini kan ada jangkauan. Tahu ya? Ya. Bang, lu isi bilang kan? Bang. Tapi ini keterlibatan. Iya Pak, iya Pak. Kalau yang tidak kami Pak. Ini yang yang tinggi udah. Iya, terus jika sama dia. Ini mau ngapain? Bagaimana nih Bang?
Terima kasih. Ini apa-apa? Bismillahirrahmanirrahim. Eksekusi segera dilaksanakan. 3, 2, 1. Kalian di doorstop.
Nyambungnya, Muhammad, nyambung belakang. Izin Pak, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh tangan Pak? Yuk, 1, 2, 3. Ini Pak, 1, 2, 3. Oke. Biar ada background tiba-tiba. Oke Pak. Mundur dikit mungkin, mundur dikit biar itu yang bagian yang lain. Mundur lagi bis. Iya. Pakai mic. Pakai mic. Oke Pak. Gimana aman Pak? Oke, entar. Bagus ini latar yang lewat. Pak Kajati, bisa dijelaskan terkait pemusnahan 2 kapal asing ini, Pak? Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis tanggal 18 Maret 2021, Kejaksaan Agung dalam hal ini memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Tinggi dan selaku eksekutor yaitu Kejaksaan Negeri Banda Aceh disaksikan langsung oleh Kepala Pusat Hukum dan Aset Kejaksaan Agung, Dirjen Tangkap ya, ini dihadiri, disaksikan dan beberapa komponen ada dari dinas perikanan, dari dinas perhubungan, kemudian Airut, ya, Airut dan pengadilan mewakili. Ada juga hadir dekan Fakultas Perikanan Usia. Ya. Jadi hari ini kita melakukan pemusnahan 2 kapal. Bisa kita lihat di belakang kita sana dalam pembakaran. Ya. Tahap pertama kami melakukan tadi alat-alatnya yang ada di pelabuhan sana. Ada jaring, ada GPS-nya, ada radarnya atau kompasnya. Kemudian yang kedua, tahap kedua kita menyeberang ke sini. Ini bisa kita lihat ada 2 kapal yang bernama KHF 2598 GT 64,19. Kemudian kapal KHF 1980 GT 63,74. Ya. Ini hari dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Jadi ada 2 unit kapal. Pelanggarannya apa Bang? Ini berkaitan pelanggaran di bidang perikanan. Mereka masuk wilayah Indonesia tanpa izin dan sekaligus menangkap ikan menggunakan trol, ya, buka trol. Kejadiannya kapan Pak? Ya. ABK-nya sudah dikembalikan ke negara asalnya yaitu di Thailand. Kejadiannya sendiri kapan Pak? Oh, kejadiannya Pak Kejari yang selaku eksekusi
Ini kejadiannya pada tanggal 20 Juni 2019. Tersangka ada dua, satu kapal namanya Vinay Unspeed itu yang KM KHP 2598 GT 64. Kemudian tersangka kedua Suryon Jonok, ya, yaitu kapal satu kapal KM KHP 980 GT 6374. Hanya dua orang itu, Pak? Hanya dua orang yang nahkodanya. Kemudian semua kapal, ada 2 unit kapal beserta semua isinya, peralatannya, ya, ukat, GPS, radar dan semuanya kami sudah musnahkan pada hari ini. Selain alat yang tadi, mungkin ada hasil tangkapan juga, Pak? Ikan, kemudian ini ditangkap di perairan mana ya, Pak? Aceh, tepatnya di mana? Ini penangkapannya di Selat Malaka, di wilayah Aceh. Oke Pak, izin sedikit saja penjelasan terkait hari ini, dan ini kabarnya serentak dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Dan Aceh sendiri saat ini punya kapal sisaan ada berapa banyak yang telah disita dan dimusnahkan? Kalau kapal ini ditangkap oleh kapal pengawas perikanan kita, ya. Kemudian ditangkapnya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, BPP 571 Selat Melaka. Kemudian dibawa ke Lambulu sini untuk proses hukum selanjutnya, disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil kita. Kemudian Bapak Jaksa melakukan penuntutan dan telah diputus oleh pengadilan. Putusannya itu telah berkekuatan hukum tetap, isinya dimusnahkan. Maka pada hari ini kita melaksanakan putusan itu, tentu saja yang melaksanakan Bapak Jaksa selaku eksekutor. Jadi yang diputus musnah ada 2, maka dilaksanakan putusannya. Secara keseluruhan mungkin Pak, ada berapa banyak kapal yang memang segera juga akan dimusnahkan? Kalau di Aceh yang putusannya dimusnahkan cuma Untuk Indonesia. Nah, kita kemarin telah memusnahkan tentu saja eksekutor dan teman-teman Kejaksaan Agung di Batam 10 orang, 10 kapal, kemudian di sini 2 kapal, dan yang dilaksanakan rekan-rekan Kejaksaan di Belawan itu ada 6 kapal. Nah, nanti setelah ini kita akan memusnahkan yang memang putusannya itu dimusnahkan di Pontianak 4 kapal, kemudian di Natuna ada 10 kapal. Kayaknya ada yang berbeda Pak, soal penindakannya kayak semakin kendor gitu. Iya, apa betul Pak? Enggak, makanya ini kan salah satu bukti bahwa kita itu nggak akan kendor di dalam memerangi illegal fishing, gitu kan. Jadi memang putusannya dimusnahkan, ya segera dimusnahkan supaya memberikan efek bentar juga bahwa kapal yang masuk ke Indonesia tanpa izin untuk menangkap dan menggunakan alat tangkap terlarang dimusnahkan. Kalau sudah dimusnahkan itu kan aset. Kalau asetnya dimusnahkan kan hilang usahanya juga kan. Terima kasih Mas ya. Nampak kapal ini. Lihat anunya, kapalnya sudah di bawah. Kalau sudah menyaksikan nih. Kampung ya? Kamu Pak enggak? Oh, jatuh. Oke, sini. Backgroundnya biar ada asapnya Pak. Oke. Pak.
yang baru semua ada Pak. Iya, ada api, ada. Nah, itu cara rapinya. Sudah Pak, tadi sudah keliling. Udah keliling ya? Oh, sudah. Jangan mundur-mundur. Jatuh di dalam. Hati-hati itu. Jangan kabur.